Nama saya Irena Putri Lestari. Nama saya Fawas Wirahedar Luneto. Halo, nama saya Bintang Ronaria. Nama saya Saramita Masya. Nama saya Belinda Karisa Luvena. Nama saya Putri Bayuna. Nama saya Muhammad Bari Akram. Nama saya Gea Rara Darmawan. Nama saya Samira Salsabila Maskar. Teacher Center. Menurut Smith, dalam Sanjaya, yang dikutip ulang oleh Parwati, bahwa teacher-centered teaching adalah suatu pendekatan belajar yang berdasar pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan juga keterampilan. Tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Strategi Teacher Center untuk merefleksikan instruksi langsung terbagi 3. Pertama, mengorientasikan. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, susunlah kerangka pelajaran dan orientasikan murid ke materi baru. Kedua, pengajaran, penjelasan, dan demonstrasi adalah aktivitas yang biasa dilakukan guru dalam pendekatan instruksi langsung. Dan yang ketiga, pertanyaan dan diskusi. Kedua hal ini perlu diintegrasikan ke dalam pendekatan instruksi Teacher Center. Teaching strategi. 1. Ajukan pertanyaan berbasis fakta sebagai upaya untuk masuk ke pertanyaan berbasis pemikiran. 2. Hindari pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. 3. Beri waktu pada murid untuk memikirkan jawaban. 4. Ajukan pertanyaan yang jelas, ada tujuan, singkat, dan runtut. 5. Pantau bagaimana respon Anda terhadap jawaban murid. 6. Ketahuilah kapan sebaiknya mengajukan pertanyaan untuk seluruh kelas dan kapan mengajukan pertanyaan untuk seorang murid. 7. Dorong murid untuk mengajukan pertanyaan. Prosedur pembelajaran penguasaan materi. Yang pertama, mastery learning. Efektif dalam meningkatkan waktu yang dihabiskan murid untuk mempelajari suatu tugas. Yang kedua, seat work adalah menyuruh semua murid atau sebagian besar murid untuk belajar sendiri-sendiri di bangku mereka. Yang ketiga, pekerjaan rumah. Seberapa banyak dan apa jenis pekerjaan rumah yang harus diberikan kepada murid. Beberapa pedoman yang baik untuk meminimalkan problem yang dihadapi seat work. Yang pertama, periksa seat work untuk mengetahui kejelasan, kebermaknaan, dan ketepatan pekerjaan mereka. Kedua, deskripsikan dengan jelas tugas-tugas seat work. Ketiga, pantau perilaku dan pemahaman murid. Keempat, ajari murid apa yang harus mereka lakukan jika mereka menemui kesusahan. Kelima, beritahu murid apa yang harus mereka lakukan jika sudah selesai. Yang terakhir, cari alternatif selain buku tugas. Mengevaluasi instruksi Teacher Center. Pendukung pendekatan Teacher Center percaya bahwa pendekatan ini adalah cara terbaik untuk mengajarkan keahlian dasar yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan terstruktur secara jelas. Namun, tetap saja ada kritik untuk pendekatan ini, yaitu instruksi model ini seringkali menghasilkan pembelajaran yang pasif dan tidak memberi kesempatan yang cukup pada murid untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Instruksi ini juga menghasilkan kelas yang kaku, kurang memperhatikan perkembangan sosio-emosional, terlalu banyak memberikan tugas tertulis, sedikit memberi kesempatan untuk pembelajaran di dunia nyata, dan terlalu sedikit pembelajaran kolaborasi dalam kelompok. Instruksi dan perencanaan learner-centered adalah pada siswa.
bukan guru, ditekankan aktif dan efektif difokuskan kepada orang yang belajar. Faktornya adalah 1. Sifat proses pembelajaran, 2. Tujuan proses pembelajaran, 3. Konstruksi pengetahuan, 4. Pemikiran strategis, 5. Memikirkan tentang pemikiran metakognisi, 6. Pembelajaran dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Motivasi dan emosional. Motivasi dan emosi adalah aspek penting dari pembelajaran. Ada 2 prinsip learner center. Yang pertama, motivasi intrinsik untuk belajar. Yang kedua, efek motivasi terhadap usaha. Faktor sosial dan development. Yang pertama, pengaruh perkembangan pada pembelajaran. Yang kedua, pengaruh sosial terhadap pembelajaran. Perbedaan individual. Ada 3 prinsip learner center. Terakhir adalah yang pertama, perbedaan individual dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dan diversitas. Yang ketiga, standar penilaian. Selanjutnya, ada strategi instruksional learner centered. Pertama, ada pembelajaran berbasis problem, di mana menekankan pada pemecahan masalah di kehidupan nyata. Murid akan mengidentifikasikan masalah, kemudian mencari materi yang mereka butuhkan untuk menangani masalah tersebut, dan guru akan bertindak sebagai pembimbing. Yang kedua, ada pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang merefleksikan inti dari kurikulum. Pertanyaan esensial akan membuat murid berpikir dan memotivasi rasa ingin tahu mereka. Yang ketiga, ada pembelajaran penemuan atau discovery learning, di mana murid menyusun pemahamannya sendiri. Pembelajaran ini mendorong murid untuk berpikir sendiri dan menemukan cara menyusun serta mendapatkan pengetahuan. Evaluasi learner-centered. Pendekatan ini terlalu berfokus pada proses belajar tapi tidak cukup memperhatikan kandungannya, dan kurang efektif di level pengajar awal untuk suatu pelajaran, karena murid belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan tentang apa yang harus mereka pelajari. Sekian penjelasan tentang teacher-centered dan learner-centered. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.